Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi posisi kita berada di Jembatan Ngujang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Mengenai Jembatan Ngujang ini sudah tidak asing lagi bagi Anda sekalian, dan tentunya Anda pun seringkali mendengar tentang misteri yang ada di Jembatan Ngujang. Sebelum lanjut, nama Ngujang adalah nama desa atau kelurahan. Karena di sini ada sebuah jembatan yang punya makna misteri mistik sejak dulu kala, maka jembatan ini populer atau identik dengan Jembatan Ngujang. Jembatan itu kalau dalam bahasa Jawanya adalah kretek. Jadi ini dinamakan Kretek Ngujang. Selanjutnya ke depan itu ke arah Kediri, dan kita masih berada di Tulungagung. Jadi ini saya berada di sebelah selatannya Jembatan Ngujang. Nah, kretek atau Jembatan Ngujang itu melintas Kali Brantas bagian hulu. Di seberang jalan itu adalah komplek pemakaman atau komplek makam Tionghoa. Terus di sebelah kanannya ini atau di sebelah baratnya ini adalah komplek makam umum atau makam Islam gitu ya, karena yang banyak di situ adalah yang dimakamkan di situ adalah kalangan Islam. Sekarang kamera kita putar lagi ke kiri. Jembatan tersebut panjang sekali. Lalu di bawah jembatan itu biasanya banyak sekali monyet liar bila di siang hari pada berteduh di bawah jembatan tersebut. Terkadang monyet-monyet itu kalau lapar mereka itu saya ulang ya. Terkadang kalau lapar mereka itu pada nongkrong di trotoar jembatan ini. Nah, pada saat mereka itu yang dimaksud adalah kawanan monyet itu nongkrong di sini, andai kata mereka itu mau nyebrang jalan ya, semua kendaraan seperti truk, kendaraan pribadi, bus, kontainer dan lain sebagainya itu pasti menunggu selesainya sang monyet itu menyeberang jalan. Jadi pada saat kawanan monyet yang ada di sini itu andai kata pada suatu waktu ingin menyeberang jalan ini, dengan sendirinya semua kendaraan yang lewat di jalur ini akan berhenti menunggu selesainya monyet itu nyeberang. Karena semua pengguna jalan yang lewat di jalur ini, entah itu dari luar kota maupun luar provinsi, itu sudah tahu kalau di sini andai kata ada monyet itu jangan dilindas gitu ya. Karena mereka juga tahu kalau monyet-monyet yang ada di sini itu bukan sewajarnya monyet. Monyet di sini itu ada sejak zaman dulu kala sekali. Oke, sekarang kita ke habitat monyet yang ada di sebelah selatannya jembatan ini. Monyet-monyet tersebut bersarang di pohon-pohon, yang pohon itu sudah lama pula tidak ditebang. Jadi kalau lagi sepi, senyap, di sini itu tidak nampak satupun seekor monyet. Namun kalau lagi keluar, misalkan mereka itu sedang lapar, nah itu semua keluar dengan jumlah ratusan. Nah seperti ini ya, kita melihat ini. Nah ini ada 2 ekor dari bawah jembatan. Mereka itu habis minum dari sungai. Sekarang Pak D akan menjelaskan atau kita akan melihat suasana Kali Brantas atau Sungai Brantas di paling hulu. Nah, Sungai Brantas ini kalau di sini di Tulungagung sini itu seperti sungai-sungai biasa yang ada di kampung-kampung di pedesaan lain. Jadi tidak terlalu besar gitu ya. Namun nanti kalau sudah sampai di Kediri, terus Jombang, terus Mojokerto, kondisi Sungai Brantas itu seperti lautan atau sama dengan Bengawan Solo. Nah, 2 sungai di
Pulau Jawa atau 3 sungai ya, itu kalau Jawa Timur yang terkenal adalah Sungai Brantas. Jadi Sungai Brantas di Jawa Timur itu berpusat dari Tulungagung Blitar, muter Kediri, Jombang, Mojokerto, sampai Sidoarjo dan Surabaya. Terus kalau Sungai Bengawan Solo dari Gajah Mungkur, terus Sukoharjo, Solo, Sragen, mana itu ya? Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Nah, sedangkan Sungai Citarum itu ada di Jawa Barat. Kalau Sungai Citarum saya tidak tahu ya, karena saya belum tahu betul. Oke, selain ada jembatan Ngujang ini yang warnanya merah putih ini, di sebelah sana itu ada jembatan rel kereta api. Nah, habitat kera yang ada di sini itu, andai kata sepi pengunjung, tidak ada yang ngasih makan, mereka itu kelayapan sampai jembatan rel kereta api yang sana itu. Bahkan banyak juga dari mereka yang ada di sini itu memilih untuk liar entah kemana, masuk keluar kampung. Karena di sini bisa dikatakan bagi mereka itu ekonominya sulit gitu ya. Oke, dilanjut. Sebelum lanjut, ada 2 versi atau 2 pilihan mengenai kawanan monyet yang ada di lokasi ini. Yang pertama, kawanan monyet yang ada di lokasi ini dulu asal muasalnya adalah manusia yang datang ke lokasi ini mencari pesugihan setelah ikatan janji tersebut yang bersangkutan menjadi bolone penghuni lokasi ini. Maksudnya begini, orang itu kematiannya diminta oleh penunggu lokasi ini. Penunggu yang dimaksud adalah bukannya manusia, namun sosok halus yang ada di sini. Tentunya paham yang dimaksud ya. Jadi kesimpulannya, kawanan monyet yang ada di sini dulunya asal muasalnya adalah manusia. Itu tadi versi yang pertama, dan versi yang kedua sebelum lanjut kita simak dulu yang satu ini. Terus di seputaran makam wisata monyet ini beraneka ragam kehidupan. Ada yang mereka itu hidupnya menemui tamu, memandu dalam hal spiritual. Ada pula mereka itu mencari nafkah di sini dengan meminta. Dan ada pula mereka yang mencari nafkah di sini itu dengan menawarkan pesona kepada para pengunjung. Nah, untuk yang saya sebutkan di akhir tadi itu, kendati pun tidak saya jelaskan, Anda sekalian pun tahu. Nah, kalau ibu ini biasanya tukang sapu, jadi nanti itu kalau ada orang yang mengasih amal sedekah kepada ibu ini, sebagian dari mereka ada yang memberikan amal sedekah kepada ibu ini. Nah, kali ini ya kita walaupun sedikit yang penting ikhlas ya. Bu, nyuwun sewu, Bu. Monggo. Kalian ndelok tanglet nggih, Bu nggih. Lek jenengan daleme mriki napa pundi? Kula boro biyen. Oh, boro. Boro niku pripun nggih, Bu nggih? Anu boro kerja. Oh, boro kerja. Lah asline pundi Bu jenengan? Kula ngunut dhewe, Mas. Ngunut. Oh. Bu. Niku lek babakan kethek sing teng mriki niku awet jawalan karo rumiyin nggih niku nggih. Nggih. Oh, lah niku nggih kula mireng sak. Dereng lahir dene niki Pun wonten. Kula nate mireng lek kethek-kethek teng mriki niku kala rumiyin kok ceritane asal usule saking
tiyang sing kala rumiyin niku pados-pados teng mriki ngoten nggih. Nggih. Oh, umpamine tiyang nyuwun sewu nggih, pados syarat utawi pesugihan ngoten nggih. Amprih nyambut damel kadenge lancar. Oh, Kadang- nggih. Niku kalih pados rejeki kadenge seketo. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Kudune kan nggih Nggih. ngaten. Nggih. Lah, Nggih. kala rumiyin critane lho nggih nggih. Critane sing tiyang nyuwun sewu pados nyuwun sewu kasarane golek pesugihan ngoten niku nggih. Nggih. Niku sakmenika wujude pun ganti kethek teng mriki ngoten nggih. Kabari lho nggih. Nggih, terus nggih. Tapi lek nek tiyang Hmm. boten remen niku ngendikane kala rumiyin, kala siyen Nggih. jarene kogane iki lare jeblono mboten. Nggih. Ngoten lho, tiyang nek mboten remen kan ngeling ngoten nika. Oh, nggih. Terus niku lampun kasil nyuwune Nggih. niku namung lujengan sak Deleng? nyandake slametan. Oh, slametan, ngoten nggih. Sak Nggih. nyandake lek tiyang mampu nggih damel anu kambing. Mendo. Tapi lek nggih, lek mboten enten-entene niku nggih cukup ayam. Oh, Ngoten. kabare nggih umpami ayam utawi mendo. Napa nggih mendone misale kados mendo kendit ngoten niku? Mboten nggih mendo Mendo Jawa biasa. Oh, nggih. mboten wonten umpamane. Nggih dimasak teng daleme nggih kenging teng ngriki nggih kenging. Oh, ngoten. Nggih nggih di anu teng ngriki. Nggih. Dadi mboten kok umpamine ayam cemani ireng mulus ngoten mboten nggih? Mboten nggih Oh. ayam Jawa. Selanjutnya untuk versi yang kedua, kawanan monyet yang ada di lokasi ini memang sudah ada sejak dulu kala sampai sekarang, sejak zaman purbakala sampai zaman milenial. Jadi sejak dulu kala sampai sekarang, monyet itu benar-benar monyet berketurunan monyet. Jadi, biarpun seseorang telah memasrahkan hidup dan matinya kepada golongan jib atau togut, maka jib dan togut itu sekali-kali tidak punya wenang atau tidak bisa merenggut nyawa manusia. Andai kata jib dan togut bisa menentukan atau meminta ajal manusia, semua kehidupan insan di muka bumi, misalkan Anda dan saya, tidak lagi tersisa. Sebuah paham atau keyakinan yang meyakini bila manusia itu ajal lalu muncul lagi di muka bumi dengan wujud lain, misalkan ular atau monyet atau hewan-hewan yang lain, itu namanya keyakinan atau paham reinkarnase. Tetapi bagi orang-orang yang sudah terlanjur percaya pada paham tersebut, monggo dilanjut. Dan bagi Anda yang tidak sepaham dengan paham itu tadi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang sepaham pun silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kendatipun nenek yang biasa nyapu di lokasi ini bukanlah seorang juru kunci, tetapi setiap kali ada orang yang berkepentingan yang ada kaitannya dengan ritual, nenek ini sangat memahami. Nggih ngoten mawon nggih Bu, Mas terus suwun nuwun nggih. Nggih nggih monggo. Tidak dikecakaken asale. Nggih. Ternyata sopan santun, tutur sapa, dan bahasa ibu tukang sapu ini layak sekali kita contoh dan kita teladani. Bisa membawa anu ya. Iya, Seneng ya jelinan mobil. heeh, seneng deh. Fotone kan anu. Kaya bayi. Kayak bayi ya. Ada nakal iki aja mecuplek. Loh. Sapa jenengmu? Loh, seneng ya. Nah, ini yang masih anak-anak ya ini Masih anak-anak suka mainan, suka main-main ini, Main-main. seneng-senengnya main. Kan lunyu kan anak. Nah, kan itu dikira itu apa ya? Main. Taman Taman bermain. bermain. Tapi ya kadang-kadang mereka itu anu loh Mas, Tapi kono seringkali merusak merusak iki lho. merusak itu bagian mobil dan jok. Jadi Hmm.
Oke, selanjutnya di sini selain tempat wisata untuk memanjakan mata dengan menonton habitat monyet yang sudah lama sejak dulu, adanya itu sejak dulu kala, juga ada sebuah tempat yang bisa dikatakan sakral, yaitu beberapa bangunan yang Anda lihat ini. Nah, jadi ini bangunan ini bisa dikatakan bangunan-bangunan sakral. Mereka orang dari jauh yang datang ke sini itu berbagai macam keperluan. Keperluannya ya misalkan mencari pelarisan supaya pekerjaannya itu nyambut gawe lancar, supaya cepat dapat jodoh, supaya nanti itu bisa mencapai cita-cita menjadi pekerjaan jabatan atau pangkat dan lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita amati seperti apakah seekor kera itu mengasuh anaknya dengan setulus hati semacam ini, dengan kesetiaan. Nah, itu anaknya itu sekitar berusia 1 minggu, tetapi ya imut sekali ya itu ya. Nah, jadi pada saat induknya itu berjalan, anaknya itu bergantung di dada atau perut induknya. Nah, itu semua adalah naluri. Jadi suatu suatu naluri dari Yang Maha Kuasa gitu aja ya. Terus paling utara dekat dengan kali ini ada sebuah jalan setapak. Jalan ini menuju ke depan sana itu nanti ada beberapa warung kopi, dan warung kopi itu selain berjualan kopi biasanya tempat mereka para mbak-mbak yang menawarkan untuk guyang-guyu. Yes, bahasa galeri kampung desanya adalah kono antol ganyong. Teman-teman sekalian, sebelum saya menemukan sesuatu untuk menjelaskan mengenai lokasi ini, kita amati dulu. Ini adalah makam umum kota Tulungagung Ngujang. Monyet-monyet yang ada di sini itu tanpa tuan, dan mereka itu makan dari belas kasihan orang yang kebetulan ke warung. Jadi pada saat ada pengunjung ke lokasi ini di warung, mereka itu selalu berharap pemberian orang-orang yang datang. Nah, mereka itu tidak takut terhadap manusia. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini yang paling gede lagi ya. Ini gak ada jenenge. Gak ada namanya ya. Enten siapa jeneng yang ini? Oh, ada yang tua. Berarti ini pisangnya nang-nang dijupak iku ya. Baiklah, kita lanjut. Kita berada di wisata monyet yang disebut dengan Ngujang Tulungagung. Jadi monyet yang ada di sini itu bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Ngeten iki anu nggih Pak nggih, napa sing cilik niku kecengkak ngoten nggih? Nah, kali ini mereka itu banyak sekali ya ini ya. Oke. Jadi di warung ini berjualan pisang yang harganya itu murah-murah, khusus untuk pakan kera, untuk pakan monyet ya. Nah, mereka itu di sini banyak sekali. Jadi mereka ini tanpa tuan, dan lokasi ini berada di pinggir jalan. Nah, itu
Oke, dilanjut sebagai info atau konten tambahan sepulang dari gak browsing satu arah itu dari kita. Oke, baiklah, dilanjut sebagai topik tema tambahan sepulang kita dari seputaran jembatan Ngujang Tulung Agung melintas di kawasan atau di seputaran kota Kediri yang dikenal sebagai kota gudang garam. Mengenai jalan ini, ke kanan adalah ke Blitar, tetapi itu jalan alternatif. Dan kini kita ke arah utara. Nah, Anda sekalian dari luar kota, misalkan suatu hari Anda masuk di kawasan seputaran kota Kediri, itu biasanya banyak sekali jalan-jalan searah. Nah, jadi kalau sampai di persimpangan atau pertigaan atau perempatan itu sebaiknya melihat rambu-rambu atau jurusan-jurusan yang akan Anda tuju. Misalkan dari Kediri kita mau ngambil ke jurusan Madiun, itu dibaca betul, jangan sampai nanti terjebak jalan searah. Karena kalau sudah terjebak di jalan searah, kita masuk ke jalan searah tersebut misalkan 30 meter, ya kan? Nah, untuk kembali ke tempat semula kita harus melewati lagi jalan itu ratusan meter. Nah, kalau sudah masuk jalan searah kita kembali, itu namanya kita menerobos rambu. Ini kita sudah masuk di pinggiran kota Kediri. Terus di Kediri itu jajanannya itu selain tul ganyong konoan ada juga tahu bacem, getuk pisang rojo nongko. Terus ada lagi ya keripik buah nongko. Nah, nongko kok dikeripik dipangan ngono enak. Nah, sekarang ini sekitar pukul 5 sore. Biasanya saatnya orang kerja itu pulang, entah itu kerja ngantor, kerja di perusahaan, kerja di pabrik. Jadi kalau di saat sekitar pukul jam 5 sore, suasana kota Kediri itu mirip-mirip dengan suasana kota Surabaya atau Krian atau Sidoarjo. Banyak orang pulang kerja. Namun kalau di sini sekarang itu sudah tidak ada lagi angkutan kota atau land. Jadi di Kediri itu kebanyakan mereka itu kemana-mana ya memakai kendaraan pribadi.
Yang ada base antar kota yang banyak didominasi Harapan Jaya, yang base campnya ada di Trenggalek. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di Kediri itu sudah tidak ada lagi layanan jasa angkutan umum, angkutan kota atau yang disebut dengan LAN. Selanjutnya bila kita dari arah Tulungagung, di situ ada plakat yang lurus ke Bandara Ndoho, Surabaya dan kota. Terus yang kiri adalah Semen Poh Sarang. Nah, itu Semen Poh Sarang itu adalah gua. Nah, ini kita sudah mulai masuk di jantung kota. Sesaat kita jeda dulu karena menunggu hijaunya lampu pada saat bernyala merah. Oke, baiklah, dilanjut. Sekarang lampu sudah hijau. Ini kita ngambil yang lurus bila ke kanan itu sampai ke Diri Kota. Nah, ini ke kanan ini tidak boleh ini. Dan ke depan itu sepertinya harus bolak-balik, jadi ke depan bisa, sebaliknya juga bisa. Nah, jadi kalau Anda masuk di seputaran kota Kediri itu harus mengamati betul plakat dan juga rambu pada persimpangan atau pertigaan jalan. Tumben suasana kota Kediri menjelang maghrib sepi. Biasanya tuh kanan kiri jalan itu banyak orang pulang kerja nunggu jemputan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita sampai utara nanti ada jembatan lagi. Ada plakat kiri Surabaya, kanan Malang dan Pare. Nah, jadi ini Kediri sisi timurnya timurnya Kali Brantas. Nanti Mas. Nah, di depan itu ada rambu. Nah, itu tidak boleh itu ya. Jadi kita harus ngambil yang kiri. Nah, kalau Anda sudah terlanjur masuk beberapa puluh meter ke jalur ini mau balik itu udah tidak bisa lagi. Nanti malah ditegur orang. Terus di depan itu adalah sebuah kelenteng. Ya, ini saya tidak saya jelaskan, Anda ngerti sendiri, kelenteng itu tempat ibadah. Nah, di depan sana itu ada pusat perbelanjaan oleh-oleh. Jadi untuk bis wisata itu biasanya direkomendasikan untuk berhenti sejenak di sini. Lalu penumpangnya itu turun berbelanja di sini. Oke, dilanjut. Oke, dilanjut. Setelah kita mengarah ke utara, kita menjumpai lagi jembatan Kali Brantas. Jadi jembatan Kali Brantas itu tadi kita menjumpai sering. Nah, itu Kali Brantas tuh ya itu ya. Itu yang sana tuh Kediri sebelah baratnya kota. Sebentar lagi kita masuk kawasan aset PT Gudang Garam Kediri. Itu ada simbolnya atau logo GG. Lurus, Mas. Maaf ya, ini pengemudinya juga masih bingung karena ya pemula jarang lewat sini. Rono balik mana mau? Iya, balik nang Tulungagung Rono. Jadi kita lurus. Oke, dilanjut. Kita sudah memasuki kawasan aset PT GG. GG di sini adalah gudang garam. Nah, mengenai berbicara tentang gudang garam, itu ada gudang garam Surya, ada gudang garam merah. Nah, di depan itu kita melihat bangunan GG ya, ini gudang garam ya. Nah, itu ya. Ambunya ada yang ngetot. Kita melihat ya. Nah, menurut yang dijelaskan di kanal Jejak Richard, ini merupakan orang terkaya se-Indonesia. Terus pagar-pagarnya itu identik. Jadi untuk PT Gudang Garam itu selain yang ada di Kediri sini, di kota-kota lain seperti di Nganjuk, Bojonegoro, di Tuban, itu setiap kecamatan itu pasti punya aset berupa gudang besar dan tanah. Ya, jadi bisa dikatakan terkaya se-Indonesia ya. Di Bojonegoro, di Lamongan, di Tuban, di Nganjuk, itu hampir setiap kecamatan itu pasti punya aset berupa gudang.
Oke, dilanjut. Kali ini belum ada yang perlu saya jelaskan. Kita simak saja alur video ini. Dan saya berada di dalam mobil, jadi mungkin gambar itu lensa kamera terhalang kaca mobil. Tapi sepertinya normal seperti biasa. Kita jeda sejenak, tersambungkan lagi. Oke, tersambung lagi, dilanjut. Ini juga rumah-rumah milik PT Gudang Garam. Nah, ini tentunya rumah-rumah itu pejabatnya perusahaan ya. Jadi kalau kepala bagian atau kepala divisi apa gitu, itu ada rumah semacam mes, katakanlah gitu. Di depan itu ada perempatan, dan perempatan itu belok kiri, itu jembatan melintas kali berantas lagi. Nah, bagi Anda sekalian, kalau Anda melintas di kawasan Kediri, sebisa mungkin penuhi persyaratan berlalu lintas, misalkan helm, SIM atau STN. Jadi untuk sepeda motor yang tidak ada cureknya jangan sampai dibawa ke sini ya. Oke, dilanjut lagi. Perhatikan baik-baik, fokuskan pandangan Anda ke kanan jalan. Nah, ini di kanan jalan ini, ini luas sekali, ratusan hektar aset tanah yang ada di dalam kota Kediri. Itu adalah bangunan dan aset tanah milik Gudang Garam. Belum truknya yang di jalan, belum produknya yang di toko-toko. Jadi produknya yang ada di toko-toko itu semua milik Gudang Garam, setiap toko ada. Bahkan di dalam kantong celana Anda sekalian itu juga ada. Bagi Anda sekalian yang selera dengan rokok Surya atau rokok-rokok merek lain, nah kita perhatikan saja ya. Terus Bandara Ndoho itu pun menurut penjelasan yang dijelaskan di kanal Jejak Richard, itu juga yang mengadakan adalah PT Gudang Garam. Jadi kali ini saya menjelaskan mengcopy paste yang dijelaskan di kanal YouTube Jejak Richard. Karena itu milik Gudang Garam atau enggak saya juga tidak tahu, karena pada saat pembuatan bandara itu saya enggak diajak musyawarah, jadi saya enggak tahu gitu ya. Oke, dilanjut ya. Di depan itu nanti ada lagi perempatan Bang Jo, itu belok kiri juga nyabrang berantas lagi. Ini helikopternya medun coba ngoro medun helikopternya. Tulisannya Surya. Surya. 11 menit ya San. Oke, dilanjut. Mengenai konten video YouTube ini, semoga walaupun sedikit memberikan informasi juga edukasi. Semoga pula Anda mendapatkan manfaat, menambah wawasan, dan juga terhibur. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses, sehat selalu, sukses yang ditonton, sukses yang nonton, dan sukses pula yang bikin tontonan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dari hati yang mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.